Bahas momen inersia untuk benda tegar. Nah, biasanya yang kita lihat contohnya itu adalah tongkat. Nah, suatu tongkat kalau diputar, dia akan punya momen inersia. Nah, momen inersia tadi secara rinci adalah ditentukan oleh massa benda dan jarak titik terhadap sumbu putarnya. Misalkan untuk tongkat, untuk sumbu putarnya di pusat massanya PM, misalnya ini diputar ke sana, maka momen inersia di pusat massa tongkat itu adalah sebesar 1/12 ml kuadrat, di mana M-nya di sini adalah massa tongkat, L-nya panjang tongkat. Massa tongkat dan L-nya panjang tongkat. Nah, sekarang kalau mutarnya tidak di pusat massanya, jadi memutar tongkat tidak di pusat massa, maka kita gunakan teorema sumbu sejajar. Misalnya, ya, tongkat diputar dengan sumbu putar pada jarak D dari pusat massa. Nah, misalnya ini adalah sumbu pusat massa, saya beri nama PM, sumbu PM. Kalau tongkat diputar pada jarak D dari pusat massa, ini D jaraknya, maka momen inersianya itu adalah momen inersia di pusat massa ditambah dengan massa dikalikan D kuadrat. Nah, untuk tongkat homogen tadi, momen inersia pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, sebagai contohnya, misal untuk D sama dengan setengah L, berarti sumbu putar di ujung tongkat. Nah, maka I-nya, I di ujung, itu adalah I pusat massa ditambah MD kuadrat. I pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat ditambah M, D-nya adalah setengah L, berarti setengah L kuadrat, berarti 1/4 ditambah 1/12, berarti 4/12 ml kuadrat atau 1/3 ml kuadrat. Nah, ini boleh kalian menghafalkan di tengah 1/12 ml kuadrat, kalau di ujung 1/3 ml kuadrat. Atau ambil saja yang tengah dengan rumus nih, sehingga di titik berapapun kalian bisa menentukan I pusat massanya. Sebagai contoh soal. Oke, sekarang
Sekarang saya berikan contoh soal. Misalkan ada sebuah batang homogen. Nah, batang homogen panjangnya L-nya itu 2 meter. Misalnya masanya 1,2 kilogram. Ketika diputar dengan poros yang berbeda-beda, tentunya momen inersianya juga beda. Yang ditanyakan, berapakah momen inersia pusat masanya? Kemudian, momen inersia di salah satu ujung. Nah, yang ketiga, momen inersia di suatu titik D, begitu misalnya. Oke. Untuk yang pertama dulu, momen inersia di pusat massa. Berarti pusat massanya di tengah ini. IPM tadi harus sudah hafal 1/12 ml kuadrat. Berarti 1/12 kali 1,2 kali 2 kuadrat 0,4 kilogram meter persegi. Ini yang A. B tadi sudah kita buktikan kalau di ujung tadi, I di ujung itu adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, berarti 1/3 M-nya 1,2 kali 2 kuadrat. 0,4 kali 4 berarti 1,6 kilogram meter persegi. Kemudian kalau di D, di mana D ini jaraknya untuk X-nya sama dengan 0,5 meter. X-nya dari sini, saya gambarkan X-nya dari sini. Nah, kalau X-nya sama dengan 0,5 meter, berarti D-nya, panjangnya tadi 2 meter, ini adalah 1 meter. X-nya 0,5, berarti D juga 0,5 meter. Sehingga I di D itu sama dengan I pusat massa ditambah MD kuadrat. I pusat massanya ketemu 0,4 ditambah massanya 1,2 kali D-nya 0,5 kuadrat. Jadi 0,4 ditambah 0,3, 0,7 kilogram meter persegi. Jadi pada satu tongkat yang sama, momen inersianya bisa berbeda-beda tergantung pada letak sumbu putarnya. Contoh yang kedua, bedakan ini nanti. Apakah ini termasuk benda tegar atau dihitung sebagai partikel? Misalkan dua benda seperti ini. Katakanlah M1-nya 2 kg. M2-nya 3 kg. Terus diputar dengan sumbu putar nih. Nah, kalau jaraknya, dan contoh ini, jaraknya itu 1 meter,
pertanyaannya, berapakah momen inersia totalnya? Nah, kalau ada seperti ini, benda itu ada di M1 di sini, berarti jarak terhadap sumbu putarnya adalah R1-nya. Itu berarti 0,5 meter. Misalkan ini R2-nya 0,5 meter. Ini tidak boleh dihitung seperti benda tegar. Ini dianggap sebagai partikel. Karena apa? Sumbu putarnya itu berada di luar benda tersebut. Jadi, I totalnya itu kita gunakan sigma mr kuadrat. Nah, berarti M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat. 2 kali 0,5 kuadrat ditambah 3 kali 0,5 kuadrat. Berarti 2/4 atau setengah ditambah 3/4 menjadi 5/4 kilogram meter persegi. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan suatu sistem itu dianggap sebagai partikel, kapan suatu sistem dianggap sebagai benda tegar. Contohnya, ketika bumi berotasi. Rotasi berarti gerak pada porosnya. Nah, kalau bumi berotasi berarti bumi bisa dianggap sebagai bola pejal. Tetapi ketika bumi berevolusi, berarti mengelilingi matahari, sumbu putarnya itu ada di luar, yaitu di matahari, pusat perputarannya. Maka bumi dianggap sebagai partikel. Nah, itu kalian harus bisa membedakan kapan suatu sistem itu dianggap sebagai benda tegar, kapan dianggap sebagai partikel. Oke. Sekarang untuk momen inersia benda-benda yang lain. Contoh untuk bola pejal. Nah, bola pejal itu yang seperti apa? Itu bola yang di dalamnya terisi padat. Contohnya itu bola apa itu? Bola golf. Itu bola pejal. Kemudian contoh lagi kelereng. Itu bola pejal. Mungkin aja yang untuk olahraga tolak peluru itu adalah bola pejal. Nah, untuk bola pejal itu momen inersianya sebesar 2/5 mr kuadrat. Jadi momen inersia bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Ini terpaksa kalian harus hafal ini. M-nya itu adalah massa, R-nya itu jari-jari. Sedangkan kalau bola berongga, contohnya misalkan bola pingpong, bola kaki, kemudian bola basket. Itu dalamnya kan rongga, maka dikatakan bola berongga. Untuk bola berongga itu momen inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Kemudian ada biasanya yang dibahas adalah tentang silinder pejal. Contoh silinder pejal itu apa? Contohnya misalnya
batang logam yang isi itu, atau kayu, misalnya kayu yang berbentuk silinder, kayu silinder. Nah, kayu silinder itu kalau dipotong tipis-tipis jadinya koin. Koin itu juga termasuk, atau piringan, itu termasuk kelompok silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal itu momen inersianya, I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Ada silinder berongga. Yang dindingnya tipis. Nah, silinder berongga tipis itu ini dindingnya tipis. Tapi kalau silinder pejal tadi seperti ini, terisi semua. Nah, untuk silinder berongga tipis, contohnya ya cincin tipis itu, I-nya adalah sebesar mr kuadrat. Kalau silinder berongga tapi tidak terlalu tipis, jari-jari bagian luar dan dalamnya itu diketahui. Nah, ini misalkan R bagian 1 dalam, ini R luar, maka I-nya sama dengan setengah M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Coba kita amati bentuknya. Bentuk rumus ini selalu 2/5 mr kuadrat, 2/3 mr kuadrat, setengah mr kuadrat. Mr kuadrat berarti 1 mr kuadrat. Setengah mr, ini ada r kuadrat. Nah, ini dapat kita pakai bahwa untuk benda-benda dengan bentuk yang khusus itu bisa kita beri nama mr kuadrat. Nah, nilai K itu yang mana? Ini adalah nilai K-nya dari silinder bola berongga. Ini nilai K-nya bola pejal. Ini nilai K-nya silinder pejal. Ini berarti nilai K-nya 1. Jadi K-nya 1. Nah, nanti kenapa saya tuliskan seperti ini? Supaya kalian nanti ketika mempelajari atau mengerjakan suatu permasalahan, soal yang berikutnya itu lebih mudah.